Oke, selamat malam semuanya. Saya pin komen dulu di sini judulnya Misuse Serum Acne. Oke, pause, kemudian pin. Bagaimana caranya nih? Ya, selamat malam. Jadi tujuan live Instagram @getbeauty by Dr. Greg adalah membahas info-info seputar masalah kecantikan yang lagi ngetren, memberikan pembahasan ilmiah mengenai treatment atau produk yang beredar di masyarakat, dan mensosialisasikan penggunaan skincare yang sehat, aman, dan rasional. Untuk live Instagram yang tadinya di rutin setiap hari Minggu akan saya ubah menjadi setiap hari Rabu malam pukul 21. Terima kasih semua yang sudah ikut live. Baiklah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas mengenai misuse serum acne yang lagi viral ya. Serum acne mungkin pasti kalian sudah pernah dengar. Jadi banyak di-endorse oleh artis maupun influencer atau selebgram. Jadi banyak produk serum acne yang lagi ngetren, baik itu produksi dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kita harus lihat dulu komposisinya. Saya buka-bukaan aja nih, ada beberapa produk yang dari luar itu seperti Ordinary ya. Kemudian ada Something kalau nggak salah dari dalam negeri ya. Nah, Ordinary dan Something ini dia punya dua varian untuk acne, untuk serum acne. Yang pertama yaitu niacinamide dan zinc. Ya, ada kandungan niacinamide dan zinc. Dan yang kedua ada kandungan AHA 30% dan BHA 2%. BHA itu isinya adalah asam salisilat ya. Jadi saya berikan keterangan, AHA itu adalah alpha hydroxy acid ya. Terdiri dari asam laktat dan glycolic acid begitu. Sedangkan BHA beta hydroxy acid itu contohnya adalah asam salisilat. Ada juga scarlet yang terkenal ya. Nah, itu kandungannya tea tree oil dan BHA 2% atau salisilat, asam salisilat. Nah, secara teori BHA yang tidak lain adalah asam salisilat itu memang bekerja membuka pori-pori, melarutkan lemak kotoran komedo ya, jadi komedolitik juga ya, bisa membersihkan komedo, dan sebenarnya dia mempunyai fungsi antiinflamasi. Itu asam salisilat. Jadi bisa disimpulkan bahwa asam salisilat atau BHA ini bisa mengobati jerawat dan bisa mencegah timbulnya jerawat. Begitu ya, secara teoritis. Namun kenyataannya BHA atau asam salisilat ini pada penggunaannya ada kasus iritasi yang bisa mencapai lebih dari 50% pengguna ya, dan ada juga kasus alergi. Nah, hal ini mengakibatkan timbulnya breakout. Jadi justru bisa menimbulkan iritasi, beruntusan, dan timbul jerawat. Ya, kenapa demikian? Karena asam salisilat itu suatu zat yang iritatif juga, walaupun pada konsentrasi 2% itu iritasinya tidak begitu berat. Namun karena kulit teriritasi, terangsang, maka ada yang mengalami peradangan, justru mengalami peradangan. Padahal sebenarnya esensi dari fungsi dari asam salisilat sendiri itu ada fungsi anti radang. Namun karena dia memiliki efek iritasi, kadangkala justru menimbulkan peradangan. Nah, misuse itu penggunaan yang salah. Serum acne dengan kandungan BHA dan asam salisilat itu kalau digunakan setiap hari pada seluruh wajah dan frekuensinya sering, misalnya sehari 2 kali, itu akan menimbulkan iritasi. Itu yang misuse ya. Jadi kalau ada serum acne dengan kandungan BHA, hati-hati, jangan gunakan setiap hari, jangan gunakan terlalu sering. Bila kandungan BHA-nya itu 2%, memang biasanya BPOM mengizinkan kandungan BHA atau asam salisilat itu dalam serum atau dalam sediaan kosmetik 2%. Tapi 2% itu sudah menimbulkan efek iritatif. Dia bisa berfungsi sebagai keratolitik.
Jadi sebaiknya jangan digunakan setiap hari, ya, apalagi yang kulitnya sensitif. Kemudian untuk penggunaan serum ya, karena kalau serum itu kan nggak kita bilas ya, jadi kita oleskan aplikasi serum pada seluruh wajah. Nah kemudian abis itu mungkin ditimpa krim ya. Kalau ditimpa krim maka penyerapannya akan kuat banget ya, maksimal. Akibatnya apa? Efek iritasinya makin berat begitu ya. Jadi oleh sebab itu kalau menurut hemat saya sediaan yang mengandung BHA untuk penanganan kasus akne sebaiknya tidak diaplikasikan ke seluruh wajah dalam bentuk serum ya. Lebih aman kita gunakan bentuk foam atau sabun ya. Jadi sabun atau foam yang mengandung AHA BHA itu boleh kita aplikasikan pada seluruh wajah. Setelah itu kan dibilas. Paling dia bekerja hanya 1-2 menit. Setelah itu kita bilas bersih dengan air ya. Oke. Begitu pula dengan bahan peeling asam salisilat ya, atau kombinasinya seperti peeling Jessner, itu sebaiknya dioleskan, aplikasikan lokal pada jerawat ya, bukan pada seluruh wajah. Karena kalau pada seluruh wajah kemungkinan akan timbul breakout karena proses iritasi. Jadi untuk kasus jerawat dengan kulit yang sensitif itu sebaiknya jangan gunakan kandungan BHA karena akan memperparah proses peradangan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Ada Daniel Huta Barat, ini MN Get Beauty, mitra kita di mana itu ya. Kemudian Yopita, Syakila, Felifang, Ibu Anissa, Hinitya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Jadi setelah saya umumkan judul topik pembahasan hari ini mengenai misuse serum akne ya, banyak yang DM ke saya. Wah iya dok, saya setelah pakai serum akne malah merah-merah, jerawatnya malah tambah parah begitu ya. Jadi yang perlu kita ingat, kita harus bijak dalam menggunakan serum akne. Jangan sembarangan pakai oleh karena memang lagi ngetren, lagi viral, di endorse oleh artis terkenal begitu ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dalam menggunakan serum akne. Jadi ada endorser yang ada review jujur ya tentang serum akne ini, salah satu merek serum akne. Dia bilang dia nggak cocok kalau pakai serum akne karena dia kulitnya sensitif, akne prone ya. Nah dan dia sarankan bagi yang kulitnya sensitif jangan menggunakan serum akne. Itu betul, ada review jujur ya, tapi cuma sedikit tentunya. Ya, begitu kira-kira tentang serum akne ya. Ada serum akne yang tadi dengan kandungan niacinamide dan zinc. Nah, itu masih boleh digunakan pada seluruh wajah untuk terapi pencegahan. Namun ingat, untuk yang ada kandungan salisil atau BHA-nya, itu sebaiknya jangan gunakan pada seluruh wajah. Apalagi yang kulitnya sensitif, tentunya akan memperparah kondisi jerawat dan menimbulkan breakout tadi ya. Yang mau bertanya silahkan. Oh ini ya, Syakila mau tanya dok, kalau suka beruntusan itu bisa dipengaruhi makanan nggak? Bisa juga ya. Jadi makanan merupakan salah satu faktor pencetus. Jadi kalau ada alergi makanan tertentu, tentunya kita harus cermati ya. Misalnya makan telur kita timbul jerawat atau bisul, bisa juga. Tapi biasanya makan makanan yang terlalu manis itu mempermudah proses peradangan pada kulit begitu ya. Jadi untuk yang kulitnya sensitif, hindari makan makanan yang terlalu manis. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ibu Nurhana, Rihana, terima kasih sudah bergabung. Ya, itu tadi yang bertanya lewat DM saya dari Angel. Sebentar ya, saya lihat ya. Jadi dia menggunakan serum akne dan ternyata ada dari Ibu Mariam juga ya. Ternyata dia malah tambah merah-merah. Ya itu tadi ya. Jadi hati-hati
kalau kita menggunakan serum yang mengandung asam salisilat atau BHA, jangan digunakan setiap hari. Kalau perih langsung stop, ya. Karena kalau muka sudah terasa perih, biasanya kulit akan mengalami breakout dan timbul beruntusan atau jerawat. Dan kalau sampai kulitnya sudah perih, sudah mengalami peradangan, jangan dipegang-pegang. Nanti kalau dipegang-pegang lagi malah tambah meradang, bahkan bisa komplikasi, ya. Jerawat juga jangan dipegang-pegang, jangan dipencet. Karena kalau dipencet, itu bisa komplikasi infeksi dan kemudian bekasnya juga susah hilang. Ya, karena kalau dipencet itu proses peradangan malah tambah parah. Jadi bekasnya karena proses peradangannya lebih hebat, maka bekasnya post inflammatory hiperpigmentasinya menjadi lebih hebat lagi. Jadi bekasnya susah hilang. Jerawat boleh nggak sih dipencet? Jerawat sebaiknya nggak boleh dipencet, ya, nggak boleh diekstraksi, begitu. Karena bekasnya itu tadi susah hilang, bekasnya bisa lama hilang. Jadi kita redakan proses peradangannya gunakan krim jerawat yang ditotol, begitu ya. Ibu Syakila, kalau muka merah banget padahal sudah pakai sunscreen itu bagaimana ya? Nah, jadi kita harus cermati dulu etiologinya, kenapa sih kulitnya bisa merah, ya. Bisa juga karena menggunakan krim yang mengandung zat-zat yang bersifat fotosensitif seperti tretinoin atau AHA, ya. Jadi kalau kita gunakan zat-zat tersebut, kalau kena matahari kulit kita jadi merah. Nah, itu sebaiknya gunakan sunscreen, ya. Namun kalau kulit yang sensitif banget, beberapa sunscreen, kandungan chemical sunscreen juga kadang mengakibatkan iritasi. Jadi kita harus pilih sunscreen yang betul-betul cocok dengan kulit kita. Jadi kalau kita aplikasikan sunscreen atau krim siang, tabir surya, itu kulit kita tidak terasa perih panas, gitu. Kalau terasa perih panas, merah, kemungkinan kita tidak cocok dengan chemical sunscreen-nya. Biasanya yang physical sunscreen lebih aman, ya, zinc dan titanium oxide. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jadi itu saja pesan saya. Get Beauty sendiri mengeluarkan produk AHA dan BHA itu dalam bentuk facial foam ini, ya. Facial foam. Kenapa sih saya keluarkan dalam bentuk facial foam dan kadar BHA-nya itu nggak sampai 2%. Saya taruh di angka 1%. Supaya apa? Supaya tidak timbul breakout, ya. Jadi pertama saya buat dalam bentuk sabun. Kenapa? Karena kalau kita buat cuci muka, BHA, zat aktifnya itu hanya bekerja 1-2 menit. Setelah itu kita bilas bersih dengan air. Nggak ada sisa, ya. Berbeda dengan serum. Kalau serum yang ada kandungan BHA-nya kita oleskan pada wajah, kan nggak kita cuci lagi. Dia bekerja lama. Nah, itu yang mengakibatkan iritasi dan kemudian timbul breakout. Seperti itu, ya. Jadi skincare ada ilmunya, begitu ya. Kenapa serum akne bisa laku keras? Yaitu karena di marketingnya gencar-gencaran, ya. Tentunya juga dengan biaya digital marketing yang luar biasa, ya. Biasanya sampai MM-an itu. Kita sebarkan endorse dengan kolam yang besar, tentunya banyak yang dapat. Jadi mungkin dari 5 orang yang pakai cuma satu yang cocok, sedangkan yang lain mengalami breakout, begitu ya. Dan yang disuruh testimoni cuma yang satu ini, begitu. Padahal yang lain banyak kasus juga, gitu. Jadi jangan sampai kita tergoda, termakan isu dari testimoni, ya, dari sesuatu yang trending viral, yang katanya bagus tapi sebetulnya belum tentu, ya, karena konsepnya nggak benar, begitu, ya. Nah, sekian dari saya. Semoga pelajaran mengenai serum akne ini kita gunakan benar-benar sesuai dengan kaidahnya, ya. Jadi serum akne yang mengandung BHA jangan gunakan setiap hari, jangan gunakan terlalu sering karena akan menimbulkan iritasi, begitu, dan akan menimbulkan breakout. Kalau jerawat kita sensitif, maka malah tambah meradang, ya. Boleh gunakan tapi jangan setiap hari, begitu, ya. Kalau ada yang bentuk sabun, lebih baik gunakan yang bentuk facial foam ini sabunnya, karena BHA-nya tidak terus-menerus merusak
mengiritasi kulit kita. Tapi kan hanya bekerja selama 1-2 menit. Setelah itu kita bilas bersih dengan air. Oke, sekian saya rasa. Semoga live hari ini bermanfaat buat kita semua. Salam cantik. Gunakan produk perawatan wajah yang aman dan rasional. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.